ibu tahun 89 sakit lambung. Kemudian sampai melahirkan anak Keempat. keempat. Itu Nah, tahun terus berapa? anak lahir tahun 73 apa ya? Lupa deh. Oke. Pokoknya sakit lambung. Terus akhirnya ke dokter. Ke dokter. Akhirnya ke orang pintar tadi bilang. Bukan lagi orang pintar, om saya kebetulan orang pintar. Bukan orang pintar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sudah hari Jumat lagi, Sabtu Minggu Senolers Jumat lagi. Begitu cepat waktu berlalu. Berarti tandanya kita betah hidup di dunia. Walaupun hanya sementara, kita betah-betahin tapi harus diisi dengan hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah membuka pagi hari bersama kami di sini. Bersama dengan ibu-ibu yang cantik jelita. Cie. Soalnya tadi di awal sebelum mulai, pada Ustadz Danu sama Irfan cakep, cie. Membuat senang orang itu adalah sebuah kebahagiaan dan juga pahala tersendiri ya Ustadz ya. Iya. Ustadz gagah dan ganteng sekali Ustadz. Puji balik ngapa? Oh iya. Kak Irfan alhamdulillah ganteng banget. Oh iya Ustadz. Aduh. Ya bersama kami berdua inilah dia siraman kolbu sejuta hati. Aku buka dengan pantun boleh Bu? Baju kotor terkena noda. Orang terkena noda cakep toh. Gak apa-apa. Saya ulangi. Baju kotor terkena noda. Kotornya habis dipakai anak bermain. Berhati-hatilah dalam bercanda. Karena bisa saja menyakiti orang lain. Walaupun nyakitin orang lain tapi cakep. Tema kita hari ini adalah berhati-hatilah dalam bercanda. Walaupun bercanda itu kadang-kadang mengasihkan ya Ustadz ya. Seperti saya bersama Ustadz tadi bercanda-bercanda. Tapi harus pada koridornya tersendiri. Jangan sampai menyakiti orang lain. Tapi kadang-kadang kan kita tidak tahu perasaan orang lain sedang apa gitu Ustadz ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya berhati-hatilah dalam bercanda. Memang namanya berhati-hati itu adalah sifat yang harus kita tanamkan dalam segala keadaan, ya. Semuanya, nggak cuma bercanda, masak hati-hati, ya. Kemudian naik kendaraan juga hati-hati, Betul. ya. Berbuat kebaikan pun hati-hati. kebaikan, Beribadah pun berhati-hati. Berhati-hati juga. Jadi bukan karena kalau berbuat kebaikan dan beribadah bukan berhati-hati yang ragu. Tapi berhati-hati gimana caranya nanti akan menjadi lebih baik. Betul. Ya, kayak seperti itu. Jadi semuanya berhati-hati. Melepaskan bicara pun hati-hati. Semuanya harus hati-hati. Ya. Karena yang namanya bercanda, ini ada yang nanti menyakiti hati orang lain. Ada yang nanti mengejek Allah. Kan nggak pernah tahu yang mengejek Allah itu apa. Nah, kalau mamanya bercanda, kita bercanda dengan orang lain, betul sama Mas Irfan. Dilihat hati orang lain itu siap nggak menerima candaan. Tapi kalau candaannya candaan normal, biasa, orang lain yang dalam kondisi kusut pun dia bisa nerima dengan santai. Tapi candaannya normal. Tapi kalau kecandaannya kebablasan tuh menyinggung entah keluarganya, entah ini, itu dia pasti akan tersinggung, pasti ya. Tetapi kalau mamanya, anggap aja ada bedanya antara saya bercanda dengan Mas Irfan. Insya Allah karena kita sudah paham, bercanda dalam arti olok-olok kan insya Allah nggak apa-apa. Ya, karena ya. sudah tahu sama karena tahu. sudah tahu sama tahu. Tetapi ada satu hal lagi yang harus kita perhitungkan. Ini hati-hati. Ada Allah yang melihat. Nih, Allah yang melihat itu begini. Bercandaan yang memang itu dalam kategori
mengejek Allah itu adalah bercandaan kalau nah ini yang jarang orang itu tahu. Kalau umpamanya mohon maaf nih, ada kerbau lewat, dibilang, tuh bapakmu. Nah, itu bercandaan tuh sangat sering terjadi seperti itu. Itulah yang namanya mengejek Allah. Paham enggak? Lah yang bapaknya manusia kok kerbau ditunjuk, gimana sih? Nah itu namanya memang jadi ketawa, betul ya? Tapi Bahkan saya juga kadang-kadang suka gitu. Tapi itu nggak boleh Ustaz ya? silakan aja. Bisa ditentukan, nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu ngejek Allah, nggak boleh ya. Jangan sampai mamanya, nah itu keluargamu. Loh kok keluargaku yang mana? Itu yang kaki 4, nggak boleh. Jadi Itu mengejek menyamakan Allah. kita dengan binatang itu nggak boleh? Nggak boleh. Memanggil seseorang dengan panggilan binatang juga nggak boleh? Nggak boleh. Jadi itu namanya kita bercanda mengejek Allah. Itu dosa itu. Benar. Contoh, dia bisa bercanda, bisa menjustifikasi. Ya. Contoh ini, dia bercanda atau menjustifikasi. Contoh, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita tahu yang kejadiannya apa. Ya, kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala nih. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika saudaraku sakit disebabkan ini mamanya. Orang lain melihat tidak pernah cross check, tidak pernah bertanya, tidak pernah ini. Dia langsung bilang, itu orang itu berdoanya minta kepada jin. Ini orang seperti itu dosa sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kenapa? Contoh, kita sudah jelas doanya kepada Allah. Iya. Nggak ada jin yang berseliweran, ya. Kemudian ada orang ngomong, itu mamanya Ustadz Danu doanya minta pada jin. Itu dosa sangat besar. Ada yang ngomong gitu Ustaz? Ada Mana orangnya Ustaz? raja jin. Salam saja Ustaz. Jadi berarti kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ada orang bilang bahwa itu doanya minta kepada jin atau ini itu Pak Ustadz pakai jin ini. Itu orang itu sudah menyamakan Allah dengan Padahal jelas-jelas berdoanya kepada Allah. ya, itu dosa sangat besar sekali. Kayaknya tidak terampuni deh gitu ya. Iya. Karena menyamakan Allah dengan makhluk, nggak boleh. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Iya. Walaupun dia masalah mau bercanda atau mau serius, dia harus berpikir dulu. Tidak boleh kita mengucapkan sesuatu yang akan menjadikan kesalahan bagi diri kita sendiri di akhirat. Di akhirat sebenarnya ya. Betul. Itu sesama manusia. Nah gimana kalau terjadi kita bercanda dengan makhluk goib. Saya ada pengalaman di studio ini. Ngomongin soal hati nih buat pemirsa di rumah juga ya. Hati-hati dengan penipuan dari pihak atau akun sosial media yang mengatasnamakan siraman kolbu. Informasi valid dan penerimaan narasumber ataupun jamaah yang bisa hadir di sini ataupun yang bisa konsultasi dengan Ustadz hanya melalui Instagram di @officialmnctv. Hanya Instagram itu saja. Atau kalau melalui WhatsApp siraman kolbu nomornya catat ya 0816 17453977. Saya ulangi 0816. Yang di sini gak usah nyatat, nanti aja yang di rumah. 0816 17453977. Itu dia nomornya dan yang kami jelaskan lagi adalah pendaftaran yang hadir di sini maupun yang konsultasi bersama Ustadz di studio ini gratis, tidak dipungut biaya apapun ya. Di sini ada yang minta bayaran tidak? Nggak ada ya, kalau ada lapor pada saya. Widih, gaya banget ya. Nah, saya tadi menjanjikan mau cerita. Bertanya dulu deh, kita bercanda dengan makhluk gaib. Kita anggap jin aja. Ternyata bisa berefek juga ya Ustaz? Iya. Iya memang berefek. Bisa, Ustaz jelaskan dulu atau saya cerita dulu nih? Mas Irfan aja deh. Cerita dulu ya. Jadi pada suatu hari. Lagi syuting gini, ada yang konsultasi sama Ustadz. Terus saya bercandain. Dia cerita katanya suka bisa melihat hal-hal yang tidak kita lihat. Terus saya bercanda, emang bentuknya kayak gimana? Emang kalau kuntilanak itu kayak gimana sih? Pocong itu kayak gimana sih gitu-gitu. Sambil bicara ketawa-ketawa. Sudah selesai, tiba-tiba punggung saya sakit tuh. Aduh ini kok kenapa sakit? Udah.
Saya diem terus. Sampai udah selesai acara, saya lagi mau ganti baju ya Ustadz ya. Lagi ngobrol-ngobrol, sakit lagi. Sakitnya sampai ke dada, tembus. Kayak kena panah. Saya gini, aduh ngomong gak ya ke Ustadz gitu. Akhirnya saat itu saya ngomong ke Ustadz ya. Ustadz kok saya sakit, ini kenapa? Ternyata kebetulan yang konsultasi ke Ustadz di sini tuh jamaahnya sampai pingsan, sampai dibawa ke tempat kita ganti. Akhirnya udah gitu Ustadz tiba-tiba liatin, terus kata Ustadz gini, coba Mas Irfan minta maaf ke mbaknya. Apa hubungannya saya sakit dengan saya minta maaf ya kan? Ya udah saya lakuin aja. Mbak maaf ya mbak ya gitu, minta maaf dari hati, maaf kalau saya ada salah gitu. Terus si mbaknya, iya saya maafin. Tiba-tiba just hilang saat itu. Bukan hilang dadanya, hilang rasa sakitnya. Terus udah gitu saya tanya, emang mbak saya minta maaf tuh dimaafin emang kenapa? Terus kata mbaknya, iya tadi saya pas lagi curhat sama Ustadz, saya agak sakit hati karena Mas Irfan bercandain saya, orang saya lagi serius gitu. Terus saya ke Ustadz, kata Ustadz apa Ustadz? Iya, jadi karena ilmunya dia, karena dia sakit hati, ilmunya langsung nyerang ke Mas Irfan. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Kapok sekarang. Iya, jadi kalau saya bercanda ya bu gitu. Jadi kalau saya bercanda jangan masukin hati ya. Masalahnya yang diajak bercanda itu kuntilanak yang kemarin dulu itu. Kuntilanak mana senyum. Mana ada kuntilanak senyum, gak ada kuntilanak begini. Bercanda ya, Mbak. Gitu. Jadi yang aku bercandain kemarin itu adalah kuntilanak. Oh gitu. Kalau yang dipecandain itu bisa bercanda biasanya kuntil bencong. Bukan anak, bukan bapak, bukan ibu. Bukan. Emang ada? Nggak ada Udah nggak sih. usah bahasa, udah nggak usah bahasa. Udah kita mulai aja deh ya. Iya. Ya jadi gitu penjelasannya. Jadi hati-hati sama semua Hati-hati tuh. orang, semua makhluk juga. Iya. Yaudah kita mulai sekarang. Tarik, Mang. Tarik. Yaudah, Ibu, mana yang tadi? Silakan maju ke depan. Silakan. Mau pilih yang mana? Silakan. Ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu namanya? Nama saya Ibu Sailah Kasim. Sheila Kasim. Sailah Kasim Dari mana Bu Sheila? dari Parung. Parung, Iya, ya. Bogor. Aslinya dari mana? Aslinya dari Maluku Utara. Maluku Utara. Halmahera. Halmahera, dekat Sulawesi di bawah ada pulau kecil mirip bentuknya gitu. Tapi aslinya tinggalnya sekarang di Parung. Ya. ya. Terus kenapa? Bu Sheila. Ibu Sailah. Sheila. Ada apa Bu Sheila? Ya, ya salah kalau penyakit saya itu dari mulai tahun 89 sudah kena. 89. 89 Sakit saya apa, sudah Ibu? kena Lebih dekat. lambung. Lambung, Ya. asam lambung. Ya. Nah, begitu terus langsung biasa aja. Begitu tahun 73 Tadi dulu Ibu cerita 89. Iya, dari bulan kena lambung. Terus begitu sampai tahun 73 itu saya Bukan kena. 73 mah mundur dong Bu. Iya. Iya. Dari 89. Iya, Gimana? Dari 89 Iya. sampai 93, 2003, apa Atau 73? Ibu malah ketawa. Jadi sampai 89 saya udah kena lambung. Ya, terus saya berobat. Nah, terus begitu lah. Terus anak saya itu yang itu. Betul. Anak yang mana? Anak yang nomor Kan 4. belum cerita Terus kena. tadi anaknya. begini, Ibu kesini bareng siapa? Sama teman, nggak ada anak-anak saya. Apa Pak? Oke, Bapak gini. Dari awal dong ceritanya kata Bapak. Ya ini dari Siap, awal Bos. 89. Bentar, 89 Ibu saya datang bareng siapa? sama teman itu. Sini dampingin. Temannya tahu tentang cerita ini juga nggak? Tahu juga? Tahu. Tahu. Ya udah. Jadi tahun 89 sakit lambung. Ya, Terus? Nah, gitu terus lahir begitu. Lama-lama terus saya biasalah dengan orang pintar. Sebentar ya Bu.
Tahu ceritanya? Iya. Coba ceritain gimana? Pertama kan dia ke sini, langsung kata dia ngeluh sakit, kata badannya pada sakit. Bu, mic-nya tolong dong, Bu. Iya. Kayak makan Sakit. ketela itu loh, Bu. Iya. Ya. Pada sakit, kata dia udah ke rumah sakit, udah operasi mata, semua Ini mata lambung. lagi, tadi iya, lambung. enggak, tadi lambung, mata, semua. Lambung jadi Udah semua. dua-duanya semua. Bu, badannya mic-nya, udah- Bu. Ada mic-nya, Mic, mic-nya. ya. Terus belakangnya katanya sakit. Yaudah sama aja ternyata. Yaudah aku ngobrol sama ibu aja ya. Aduh. Cuma berdua datang sini. Cuma berdua. Yaudah. Ibu tahun 89 sakit lambung. Kemudian sampai melahirkan anak Ya, Pak. keempat. Itu tahun berapa? Anak lahir tahun 73 apa ya? Lupa deh. Oke. Pokoknya sakit lambung. Terus akhirnya ke dokter. Ke dokter. Akhirnya ke orang pintar tadi bilang. Bukan lagi orang pintar, om saya kebetulan orang pintar. Bukan orang pintar ya, orang bisa dah. Malu kalau bilang orang pintar. Ada yang lebih pintar lagi di atas. Jadi orang Orang bisa. bisa. Om sendiri Om orang bisa. sendiri, Akhirnya iya. diobatin sama orang bisa. Orang bisa. Sudah segala macam diceburin ke laut, dimandiin di kali, udah segala macam suapan sirih apa tuh saya makan semua. Maksudnya pengen sembuh tapi nggak ada sembuh. Tapi keluhannya hanya Hanya itu aja. lambung aja. Nah terus tahun 80 ini, terus 2016. Oke, nggak usah sebutin tahun deh. Terus terus saya lepas semua itu. apa tuh? Apa orang-orang pintar itu yang Gak mau sama nggak orang saya pegang. bisa, orang saya pintar lagi. 2006 saya belajar Al-Quran. Saya masuk di situ, baru saya tahu di situ Al-Quran memang betul-betul itu adalah perbuatan musyrik. Di situ saya baru tahu. Iya, Bu. Iya, jangan marah sama saya. Pak, Iya. saya baru tahu di situ, Pak. Jadi takut Iya. dengan dosa-dosa Saya masa takut lalu. semua dosa-dosa saya. Iya. Saya belajar terus Al-Quran, terus saya nggak pakai apa. Cuma yang saya itu amalan itu yang saya dikasih itu saya sudah pakai, takut nanti di dalam, Pak. Bagaimana kalau umur saya ini tinggal berapa lagi? Iya. Umur saya udah hampir 70. Iya. Gitu, Oke. 70, ntar tanggal 21 April. Oh, Iya. happy birthday Ibu. Oke. Jadi saya sekarang mau lebih istiqomah lagi. Amin. Betul. Jadi intinya menceritakan tentang kisah masa lalu karena sakit yang diderita. Akhirnya ke orang pintar sampai berbagai macam ritual pernah dicoba. Akhirnya tahu bahwa itu musyrik karena belajar Al-Quran juga sampai sekarang. Tapi masih ada ganjelan takutnya. Ini masih ada sisa-sisa gitu ya. Iya. Takut dibawa Polip. meninggal, takutnya jadi... Polip di lambung, Pak. Betul. Takutnya jadi dosa besar dibawa mati gitu ya? Iya, Itu yang intinya. saya- Oke, jadi minta ke Ustadz Mohon pada Pak Untuk? Ustadz, pokoknya. untuk berobat dan membersihkan diri hati saya, Pak. Karena saya sudah terlalu banyak. sekarang yang dirasa emang kenapa? Sekarang dirasa Selalu ya gelisah, banyak. masih gelisah. Masih gelisah, terus ini pengapuran. Dan kemarin hari Rabu itu saya dicek dokter jantung, katanya lemah jantung. Karena ngeliat Pak Ustadz lagi hari Senin saya kaget. Wah, dia di sini pernah. Iya, hari Senin itu yang pingsan itu. Oh, yang pingsan di situ Ibu. Iya, saya baru lihat Pak Ustadz. Saya pengen Oh, ketemu itu. Pak Ustadz. Iya, Ustadz. Saya pengen ketemu Pak Ustadz dari mulai itu Pak tahun udah 9 tahun baru ketemu sama Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi dari TPI saya nggak dapat Pak. Iya. Saya mohon nggak dapat sama Sekarang, sekali. alhamdulillah, Sekarang ya. alhamdulillah saya dipertemukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, jangan tinggi-tinggi, Bu. Jangan tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Hari Senin tanggal 21, hari Senin tanggal itu saya langsung ke sini berdua aja Pak. Naik mobil bak Pak, saking kepengen Bapak, ketemu Bapak. Beneran? Bener, sungguh. Bener. Jam 2 malam saya udah Ibu jalan. naik Pak. mobil bak? Naik mobil Ibu bak, nyetir pengen- sendiri atau di belakang? Pengen ketemu Bapak. Alhamdulillah. Berkat Allah Subhanahu Wa Taala dijabah Ya udah. yang mujibah sailin. Amin. Kabulkan. Oke, Cuma alhamdulillah. saya mohon pada itu ya mungkin kuatkanlah saya. Al-Hadi kabulkan. Ya, Tunjukilah alhamdulillah. jalan kami yang lurus Al-Hadi. Betul. Al-Hadi saya pengen ketemu ini Pak Ya, Ustaz. alhamdulillah sekarang sudah ketemu sini ya. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Semangat dan senang ya Bu ya. Ya udah, monggo Ustaz. Ibu punya suami. Sudah meninggal Pak. Karena itu mau ketemu Ustadz dari 9 tahun lalu.
Boleh ketemu sama saya, boleh. Saya hanya sebagai yang nanti akan mengijabkan. Silahkan Karena ditarik Ustad. nyari untuk ngijabin. Yaudah, minta dulu nama Ustad ya. Ibu, Ya Pak, mau diapain? pengen diobatin Pak. Biar Diobatin. cepat sembuh. Iya. Langsung saya mau istiqomah lebih lagi. Lebih tawaduk kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Ya sudah. Saya bantu doa ya, Bu. Ibu namanya siapa? Ibu Sela. Sheila. Ya, Ibu Lela. Ibu Sheila ya. Sheila. Atau Nelly lah. Ibu, aminkan doa saya ya. Silakan ibu-ibu ikut ngaminin. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah ya. Amin.